Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arah paling kita banggakan yang pertama adalah kedua orang tua kita. Namun ada juga orang tua kita yang satu yang dengan taat minamamu Rasul gambarkan sebagai dengan taat jasmani. Lalu dengan taat rohani tinggi adalah para alim ulama seperti yang bersami berminta seksara berminta seakan bisa kena sholat bisa kena salat. Itulah orang tua kita secara rohani.
menjadi tugas dari para alim ulama, tugas dari para tuan guru tinggi tiada lain adalah sebagai penyambung daripada pewaris baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tua yang melaksanakan sampun gawe, sampun kerjakan isi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampunannya atau sehingga sedikit banyak alim ulama yang melanjutkan perjuangan beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu pewaris lalu warisi baginda Rasul Muhammad SAW kepada para alim ulama, para dai, para tuan guru. Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi yang ummi, rasul dan seorang rasul minhum di antara mereka. Sang pertama, paling utama yang disampaikan oleh dari Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya adalah yatlu 'alaihim ayat, yakni membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan itu juga yang diriwayatkan oleh para alim ulama. Bagaimana sekedar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sehingga sedang mengental dengan atau tetap santunan ayat suci Al-Quran ini sebagai pengantar jiwa, sebagai pengantar rohani kita, apakah ahad iman di dalam hati atau tidak. Al-Quran ini adalah salah satu paling bagus. Ia doa dari tujuh. Ia doa kalau bahasa makin ini dari Google Meet, bahasa makin ini Google Meet, lebih pusat tinggal klik Google Meet bahasa makin. Nah, oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita semua adalah salah satu tugas utama adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan susah, dengan keseluruhan, dengan sakit Nabi juga lalu membacaan Quran. Alhamdulillah. Di samping Al-Quran ini sebagai pedoman yang lulus kami, Nabi juga bermasalah Al-Quran lalu secara obat dikit, maka obat yang paling ampuh adalah Al-Quran. Aneh dan berbeda dengan penyakit, cukup baca Al-Quran. Sehingga sakit awak yang lulus ini terdiri dari berbagai macam huruf Al-Quran. Lalu di kehidupan dari awak yang lulus ini huruf Al-Quran, badan yang lulus ini dia oleh merasa semakin dia menyatu ketika Al-Quran dibacakan kepada tubuh kita. Nah, oleh karena itu berkata ada sebab manfaat Al-Quran ini, maka kita perlu menghidupkan kembali awak yang lulus ini, jasad yang lulus ini. Ada sekolah dan tujuan yang terbaca dalam Al-Quran. Dasar yang belum nasi juz terbaca Quran kemudian katakan lalu penting doang terbaca lalu pegawai laksana, kemudian kehidupan dari hati, kemudian jasad, insyaallah itu akan membuat atau menjadikan kita menjadi manusia yang mutakin. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa yuzakkihim, kemudian mensucikan hati mereka, jiwa mereka. Nabi kena niki sifat-sifat manusia, sifat saklening, sifat kalau mati segala macam harusnya kita jauhi. Sehingga niki adalah menurut baginda Rasul Muhammad SAW
Jiwa yang menurut kami dalam tetap istighfar kita masuk Allah. Saya masih tahu yang menurut kami ini dalam tetap istighfar. Nabi juga yang kedua Nabi juga melaksanakan sampai vaksin, sampai waktu, sampai waktu dalam lisan kita, sikap dan sifat kita ada hati orang yang terluka, maka itu adalah dosa-dosa yang besar. Baru kita sudah Allah lalu meroyakkan, lalu mengatakan Nabi juga beraktivitas menggunakan baru. Dan ketika hati dan lisan kita ini berucap, maka ketika ucapan itu dengan lain kata yang mengusami, badan yang mengusami, keluarga yang mengusami, tersakiti lantaran lisan kita, maka seyogianya kita yang mengusami berdosa. Nah, oleh karena itu silakan beliau selalu dan senantiasa dalam setiap saat ini selalu membaca istighfar, tidak ada sesuatu subhanahu wa ta'ala hati kita bersih insyaallah. Kemudian yang terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan Alkitab wal hikmah. Quran ini pedoman hikmah ini adalah hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahasa Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala sedalam Al-Quran sangat sedikit, begitu pun mana Allah Ta'ala segitar maupun segitar. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lalu kita betul yang satu dunia, maka kebanyakan di antara mereka kebanyakan mereka dahulunya mereka tersesat ke dalamnya. Nah, dalam melarang ini ulama yang menyampaikan di berbagai negara, berbagai provinsi dan sebagainya, inilah salah satu daripada tugas daripada alim ulama para ulama dulu adalah yang pertama membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mensucikan jiwa-jiwa kita, dan yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka oleh karena itu kita sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena kita sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa. Silakan melihat kepada selalu bersenang-senang peringatan sering dilihat dari kita masing-masing berbeda dan dosa. Tidak sampai dengan Nabi juga melaksanakan itu yang benar, maka selalu senantiasa kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap dosa di dalam dosa itu dalam dosa. Bersama kita berdoa mudah-mudahan mudah-mudahan yang dosa ini ada ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita dan mudah-mudahan kita doa dari Subhanahu wa Ta'ala